Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Agi, atur nuhun tos menyampaikan sekilas mengenai cascading dan RPJMD Kabupaten Karawang yang 2021-2026. Speed bicara Bu Agi itu mungkin seperti Valentino Rossi ya. Kalau saya agak pelan, mungkin mudah-mudahan nggak ngantuk. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya akan menyampaikan sekilas mengenai manajemen kinerja yang versinya Permenpan RB 2000 nomor 8 2021 ya. Ini merupakan perubahan manajemen kinerja sebelumnya. Namun di dalam surat, walaupun baru diterbitkan, di dalam surat Menpan dijelaskan bahwa peralihan ketentuan yang baru ini harus sudah dilaksanakan mulai 1 Juli 2021 ya. Ini memang cepat sekali pemberlakuannya, dan di Permenpan 8 2021 juga diamanatkan mulai 1 Juli 2021. Ada beberapa model di Permenpan 8 2001, ada model dasar, model pengembangan. Yang kita pakai untuk saat ini, kita akan coba model dasar, itu pun sepertinya tidak akan terkejar dengan perubahan aplikasi yang ada di Pare ya. Karena waktunya lumayan cukup memakan waktu yang lama untuk merubah cara penyusunan atau cara manajemen kinerja versi PP46 dengan versi PP30 2019. Di dalam SKP sebelumnya, jadi yang antara yang baru dan yang lama itu namanya tetap SKP. Cuma K-nya itu, kalau yang sebelumnya itu sasaran kerja pegawai ya. Nah, yang baru itu, yang Permenpan 8 2021 itu namanya sasaran kinerja pegawai. Jadi perubahan ini merubah mindset pelaporan kinerja atau perencanaan kinerja dari aktivitas kerja menjadi kinerja, ya, lebih ke orientasi hasil ya, bukan prosesnya. Bagaimana dalam 1 tahun kan kita hitungan penilaian prestasi kerja biasanya dalam 1 tahun anggaran. Di regulasinya itu kan di Permenpan 8 2001 maupun SE nomor 3 2021 ini mengharuskan pemberlakuannya adalah 1 Juli 2021. Nah, nanti antara setengah tahun yang kemarin dengan setengah tahun ke depan itu nanti ada konversi nilai, terutama yang setengah tahun yang kemarin ya, dari bulan Januari sampai bulan Juni itu nanti ada konversi nilai. Ini ada hitung-hitungannya, ya, nanti mudah-mudahan di aplikasi RAI ke depan akan difasilitasi dengan perhitungan secara otomatis. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya ya, nilainya cukup tinggi ya. Yang sebelumnya itu 0 sampai dengan 99, sekarang itu 0 sampai 130 paling maksimal. Jadi kalau baca PP-nya, Permenpannya ini cukup tebal ya. Saya rasa mungkin teman-teman bisa membaca secara detail, tapi saya akan sampaikan secara rinci. Ada perbedaan Permenpan 8 ya 2021 itu sebenarnya semangatnya sama ya dengan Perbuk kita ya, nomor 20 2020 ya. Perbuk 20 2020 itu semangatnya adalah mengintegrasikan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Cuma sayangnya kalau yang Perbuk yang 20 2020 ini kita agak gadgetnya, selain harus bikin perjanjian kinerja juga bikin SKP ya. Narasinya pun beda ya. Kalau SKP yang dulu itu, yang di Perbuk itu menyesuaikan dengan PP 48
PP 46 2011 Junto PKBKN nomor 1 2013. Jadi menyesuaikan dengan perjanjian kinerja ya. Jadi semangat Perbup nomor 20 tahun 2020 itu semangatnya mengintegrasikan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu, terutama kinerja perangkat daerah. Namun sayangnya narasinya beda. Nah, di Permenpan 8 2021 itu ya persis narasi antara perjanjian kinerja dengan SKP itu persis. Cuma memang metode-metode sehingga muncul SKP itu cukup panjang dan sedikit perlu baca-baca regulasi ya. Pertama dari aspek perencanaan perlu paham betul ya. Mudah-mudahan nanti Kasubag Kepegawaian bisa belajar dengan Kasubag program ya. Karena selalu saling kait mengait. Kemarin kita juga sosialisasikan mengenai perencanaan pengembangan kompetensi itu selalu berkaitan dengan perencanaan di RESA atau di RPJMD. Kita coba lihat bentuk dari SKP yang baru ya. Bentuknya seperti ini ya. Berbeda sekali ya. Ini perjanjian kinerja ya. Perjanjian kinerjanya ini. Kalau yang SKP yang versi yang baru itu seperti ini. Persis sarannya itu ada di rencana kinerja di kolom 3. Saran yang di sini di PK itu ada di kolom 3. Kemudian indikator kinerjanya ada di kolom 5. Ini tuh sebenarnya kinerja BKPSDM. Ini kinerjanya individu dari kepala BKPSDM. Kalau dulu kan SKP-nya narasi, banyak yang ngadopnya dari kegiatan-kegiatan yang ada di Renja ya. Sekarang berbeda. Bagaimana yang isi kolom 2? Isi kolom 2 itu isinya adalah JMD, rencana kinerja atasan langsungnya kan bupati ya. Jadi bukan sekda tapi bupati ya. Kalau kita lihat hierarki kelembagaannya. Jadi dia ngambil ke renjanya bupati. Kita masuknya ke visi misi keempat, sarannya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan, akuntabel, dan kapabel. Ya. Jadi ini ya, keterhubungan antara kepala perangkat daerah dengan bupati itu sudah disajikan atau terpetakan di dalam SKP-nya perangkat daerah. Nah ini kalau yang slide ini adalah transformasi ya, reformasi manajemen kinerja yang darinya dulu daftar pertanyaan kecakapan dari tahun 1952, kemudian jadi DP3, kemudian jadi SKP ya. Sekarang SKP-nya adalah SKP kinerja. Pergeserannya di yang SKP yang kerja ke SKP yang kinerja itu tahapan-tahapan dalam manajemen kinerja ya. Saya tidak akan jelaskan seluruhnya ya. Yang kali ini saya akan coba secara singkat menjelaskan bagaimana cara menyusun SKP-nya saja. Nanti mungkin ada verifikasinya seperti apa ya, kemudian cara pemantauannya seperti apa. Nanti kita akan sampaikan oleh Mas Sidik ya, atau mungkin di sesi yang lain ya, karena Permenpan 8 2021 ini lembarannya cukup banyak, hampir 1 rim ya. Yang pertama adalah tahapan perencanaan kinerja. Tahapan perencanaan kinerja itu terdiri dari aktivitasnya adalah penyusunan rencana SKP, review SKP, dan penetapan SKP. Jadi saya akan fokuskan di sini ya, di penyusunan rencana kinerja. Nah, reviewnya juga akan selalu berkaitan. Tahapan ini tahapan utama ya, tahapan utama. Kalau di sini tidak bisa menyusun rencana SKP ya tidak bisa melaksanakan tahapan manajemen kinerja berikutnya. Kemudian di dalam tahapan setelah perencanaan kinerja ada namanya pelaksanaan pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja. Nah, pelaksanaan kinerja itu di dalam pelaksanaan kinerja harus mendokumentasikan kinerja harian, ya, bulanan, triwulan, dan semesteran. Amanatnya seperti ini ya, harus mendokumentasikan kinerja baik harian, bulanan, triwulan, dan semesteran. Nah, ini yang menjadikan dasar bagi kita merubah pola pelaporan bulanan menjadi pola laporan harian. Kita sedang minta izin juga ke Ibu Bupati, mudah-mudahan disetujui. Ya, ini juga berkaitan dengan program prioritas yang dikasihkan oleh Bapeda ke BKPSDM terkait optimalisasi kinerja ASN. Nah, salah satunya kita akan geser nih, yang sebelumnya adalah laporannya bulanan menjadi laporan harian. Nanti saya akan simulasikan bagaimana cara laporan harian. Bahkan lebih gampang daripada laporan bulanan menurut saya. Kemudian di dalam tahapan ini juga ada tahapan pemantauan kinerja yang paling kurang 1 kali dalam 2 semester. Kemudian ada tahapan pengukuran ya. Pengukuran dilakukan setiap periode, setiap bulan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
Kemudian yang terakhir pembinaan kinerja, bimbingan konseling atau bimbingan kinerja ya. Nah, ini juga diperuntukkan bagi PNS yang kinerjanya kurang ya. Kebetulan ya, kita sudah ada unit konseling ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memanfaatkan si yang unit konseling itu yang megangnya Pak Abah ya. Baik. Kalau mau konsul terkait masalah kinerja, ya silahkan nanti kita fasilitasi ke unit konseling. Tahap berikutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini agak lumayan perlu pemahaman yang ekstra ya, pelan-pelan nanti dibacanya. Jadi menentukan kategori capaian kinerja, apakah dia masuknya ke kinerja ini masuk ke FPJMD atau masuk ke rencana aksi ya, atau masuk ke direktif atau masuk ke tugas tambahan. Ini juga ditentukan di sini. Nah, siapa yang menentukan ini? Yaitu adalah pengelola kinerja pegawai. Itu adalah jabatan fungsional. Nah, diamanatkan di Permen PAN 8 2021 itu adalah apabila belum tersedia pejabat fungsional pengelola kinerja pegawai, dibentuk tim ya, dibentuk tim. Jadi timnya adalah terdiri dari pejabat yang mengelola kepegawaian dan pejabat yang mengelola perencanaan ya. Jadi namanya tim kinerja. Jadi dia bisa menentukan ya, ketika disusun dibagi pekerjaan ya, dibagi pekerjaan, dia menentukan benar nggak nih ini pekerjaan ini atau target ini sesuai nggak dengan rencana strategisnya ya, strategis PJMD atau dengan rencana strategisnya perangkat daerah. Nah, hitung-hitungannya akan beda ya, hitung-hitungannya akan beda. Selain ditentukan juga keterhubungan dengan rencana strategis, juga ditentukan dengan apakah cascading-nya ini adalah direct ya atau non direct ya, langsung atau tidak langsung. Perhitung-hitungannya juga ke depannya akan beda. Penting di tahapan ini ya, sangat penting. Jadi saya simpulkan sebab kepegawaian dan sebab perencanaannya harus benar-benar klik ya. Jadi harus sering ngopi bareng nih, membahas masalah perencanaan organisasi dengan perencanaan kepegawaian. Di dalam penilaian kita juga ada perhitungan perilaku. Perhitungan perilaku ini diamanatkan 360 derajat. Ada formulasinya ya, formulasinya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dicantumkan atau dimasuk dalam modul di PARE ya. Dan kemudian juga ada penilaian ide baru juga dinilai ya. Jadi yang punya inovasi itu bisa dinilai. Ada hitung-hitungannya. Saya akan tidak akan jelaskan secara rinci ya. Ini hanya gambaran umum saja. Kemudian tindak lanjutnya. Tahapan terakhir tindak lanjut yaitu melalui pelaporan kinerja, dan efek atau dengan pelaporan kinerja ini ya, bisa diberikan penghargaan ataupun sanksi. Ya, penghargaannya ya berupa TPP ya, atau dimasukkan dalam manajemen talenta ya. Kalau kinerjanya bagus berarti dia bisa masuk box 789 dengan catatan potensi dan kompetensinya itu bagus beserta indikator-indikator yang lainnya bagus. Itu bentuk penghargaan lainnya. Bentuk penghargaan berikutnya bisa aja terkaitan dengan kenaikan pangkat atau KGB, ya itu sebenarnya penghargaan ya. Cuma kadang-kadang kita kesan penghargaannya itu selalu berkaitan dengan jabatan, padahal tidak. Yang sanksi ya, bagi kinerjanya yang jelek sebenarnya itu bisa kenakan sanksi ya, baik sanksi pemberhentian jabatan, sanksi tingkat sedang, berat, dan ringan juga ada yang keterkaitan dengan pencapaian kinerja ya. Bahkan di Pergub sebelumnya juga udah tegas gubernurnya bagi PNS yang kinerjanya jelek sebenarnya bisa dipertimbangkan untuk disesuaikan jabatannya ke setingkat lebih rendah. Ini alur cascading kinerja organisasi dengan kinerja individu ya. Dari mulai RPJMD ya, PJMD dijabarkan oleh dalam Renstra ya. Di Renja juga ada Renja ya, Renja. Nah, dari Renja ini atau Renja itu diturunkan, itu di cascading ke dalam PK. PK perjanjian kinerja ini adalah biasanya PK-nya kepala perangkat daerah ya.
karena yang punya Renstra itu kan perangkat daerah. Ini PK-nya perangkat daerah. Ini sama ya, sama persis dengan KP-nya kepala perangkat daerah. Ini walaupun di sini tertulis DPT, ini sebenarnya bisa dimasukkan ke yang administrator yang setingkat dengan perangkat daerah. Jadi PK dengan SKP itu isinya sama, namun yang SKP ini, ya KP yang di sini itu diperluas, ada kategori-kategorinya, kategori-kategorinya apa, ada yang masuk Renstra, ada yang masuk rencana aksi, ada yang masuk direktif, ada yang masuk tugas tambahan. Jadi penambahan dari PK. Dari SKP-nya perangkat daerah itu diturunkan ke level di bawahnya, ke jabatan administrator, atau mungkin kalau di kecamatan itu level di bawahnya, kalau kecamatan itu kecamat ke sekcam dan camat ke kasih. Bukan sekcam ke kasih, tapi camat ke kasih ya. Itu metodenya ada yang menggunakan direct dan non direct. Direct itu seperti apa ya? Indikator kinerja kecamatan misalkan. Dia langsung ke output, kan suruh sama bupati itu tolong data jumlah KTP atau jumlah misalkan ada tugas direktif, tolong data jumlah masyarakat yang terkena COVID misalkan ya. Dibagi habis tuh kasihnya. Jadi hasilnya itu sama, setiap kasih itu sama ya, sama. Ada logikanya gini, ada logikanya. Misalkan saya dikasih suruh bikin martabak. Nah, martabaknya itu saya dibagi habis nih, ada yang seperempatnya ke stafnya, ada yang setengah, ada yang sepertiga, ya sampai habis semua. Jenisnya itu martabak. Atau kalau diilustrasikan lagi, misalkan yang direct itu kalau di Catil mungkin ya, Catil misalkan harus menerbitkan KTP sekian ribu. Ya, bidang yang menangani KTP itu ya langsung dikasihkan, itu direct, jenis outputnya atau indikator kinerjanya sama ya, indikator kinerjanya sama. Nah, berbeda dengan non direct. Non direct itu ada output antara ya sebelum ke tujuan utama ya. Misalkan mau bikin apa ya, mau bikin nasi goreng gitu ya, mau bikin nasi goreng, ada yang ditugaskan ngeretan bawang, ada yang ditugaskan nanti nyeplok telur gitu, ada yang ditugaskan ngambil nasi ya. Nah, rangkaian aktivitas itu untuk mendukung bikin nasi goreng gitu. Si A ngadadar telur, si B ngagoreng nasinya, ngagoreng, kemudian si C-nya dia apa tadi, urutan bawang misalkan. Itu aktivitas-aktivitas yang ilustrasinya dikategorikan non direct, jadi tidak secara langsung ya. Jadi indikator bisa dilihat dari indikatornya. Kalau indikatornya persis sama itu non direct, direct ya. Tapi kalau berbeda ya, jadi berbedanya itu adalah ada aktivitas-aktivitas antara untuk mencapai target kinerja utama perangkat daerah. Agak sulitnya di sini memang ya, yang versi baru ya. Makanya harus sering ngobrol dengan kasubag program nih. Nah, dari sini pun nah, ada proses lagi ya, ada proses lagi. Ini saya akan jelaskan di slide berikutnya, akan disimulasikan. Dari JA itu kan ada 3 level ya, administrator, pengawas, dan pelaksana ya. Itu tuh distribusi pekerjaannya juga menggunakan matrik pembagian peran dan hasil ya. Di Permen ini sudah menggunakan istilah koordinator ya dan subkoordinator ya. Tidak lagi jadi mungkin penyesuaian dengan penyetaraan jabatan ya yang nanti ke depan akan dilaksanakan oleh setiap daerah. Nah, rencananya kita setelah semuanya bikin SKP ya, akan diwajibkan bagi seluruh PNS membuat laporan harian, karena berdasarkan hasil evaluasi kami ya, laporan bulanan ternyata tidak efektif ya, banyak sekali deviasinya, dan ini juga keluar dari konteks meningkatkan
kinerja ASN ya. Mudah-mudahan dengan laporan harian ini ya, apalagi kalau entry laporan hariannya itu dibatasi waktu ya, tidak bulan berikutnya pengentrian bulan sebelumnya ya, tidak seperti itu. Kita kasih waktu misalkan 1 hari ya, misalkan saya sekarang melaksanakan aktivitas, boleh diperkenankan inputnya bukan hari berikutnya misalkan maksimalnya ya, atau berapa jam setelah hari berakhir misalkan ya. Jadi ada batas waktunya ya, supaya nanti tidak jadi alasan menunda laporan ya. Kalau tidak ada alasan nanti sabulanan sampai laporan nunggal poe ya, di entry-nya sebulan gitu. Tapi kalau entry-nya sehari ya seperti kita laporan ke pimpinan. Laporan harian itu sebenarnya laporan aktivitas pekerjaan ya. Hitungannya adalah hitungan sebenarnya lebih hitungan ke pendekatan proses ya, bukan pendekatan hasil. Beda laporan bulanan itu cenderung ke pendekatan ya. Sebenarnya kondisi idealnya seperti itu, tapi karena ada beberapa kendala yang keluar dari esensi manajemen kinerja ya, itu kita sedang usulkan ke pimpinan untuk dirubah pola pelaporannya dari bulanan ke harian. Jadi kita akan coba simulasikan juga bagaimana pelaporan hariannya, walaupun masih belum berupa aplikasi ya. Nah, bagaimana dengan SKP-nya JF? Ya, tadi dijelaskan oleh Bu Agi. SKP-nya JF itu persis sama dengan yang tadi dijelaskan. Ya. Persis sama seperti ini. Tidak ada angka kredit, tapi ada angka kreditnya. Nanti ada lembaran berikutnya, form berikutnya yang menghubungkan antara rencana kinerja ini ya dengan butir-butir kegiatan jabatan fungsional ya. Kalau soalnya nggak jelas, mohon disampaikan ya. Jadi intinya pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan terkait perencanaan kinerja saja, masih belum ke tahapan yang lainnya. Itu pun di perencanaan kinerja dari aspek penyusunan rencana kinerjanya. Ini adalah bentuk, saya ulang sekilas ya, takutnya tidak terdengar. Ini adalah bentuk SKP yang baru ya, sangat mirip dengan perjanjian kinerja ya. Di kolom saran strategis itu adalah disimpan di kolom 3, di kolom rencana kinerja, indikator kinerja disimpan di kolom 5. Keterhubungannya dengan RPJMD adalah di kolom 2. Ya, jadi rencana kinerjanya Pak Kepala BKPSDM adalah dikaitkan dengan rencana kinerjanya Bupati yang tertuang di dalam RPJMD, yaitu dikaitkan dengan visi nomor 4. Ini tadi saya sudah jelaskan ya, jadi PK dengan SKP-nya Kepala Perangkat Daerah itu persis sama ya, bahkan SKP ini diperluas ya, bukan kontennya, bukan hanya PK ya, bukan hanya perjanjian kinerja, tetapi bisa ada tugas direktif, rencana aksi ya, dan tugas tambahan ya. Distribusi dari kepala perangkat daerah ke satu level di bawahnya itu menggunakan metode direct dan non-direct. Ya, direct dan non-direct ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pembagiannya itu berupa sifatnya langsung. Jadi bisa dilihat dari indikator-indikator antara pimpinan dan bawahannya itu sama ya. Kalau pimpinannya mengerjakan A ya, yang di bawahnya juga mengerjakan A juga dengan target yang berbeda. Nah, yang non direct itu tadi tahapan-tahapan untuk melaksanakan rencana kinerja, atau bukan tahapan-tahapan, output antara ya, output antara untuk melaksanakan kinerjanya kepala perangkat daerah. Dan setelah SKP dibuat, kita akan coba merubah sistem laporan bulanan menjadi harian dengan pertimbangan hasil evaluasi pelaporan bulanan yang lepas dari konteks menghasilkan kinerja yang baik ya. Karena rata-rata manajemen kinerja yang dianggap baik oleh kementerian itu rata-rata menggunakan laporan harian. Jarang sekali yang menggunakan laporan bulanan. Nah, ini isi dari SKP ya. Isi dari SKP, jenis-jenis kinerja ya. Berbeda jenis kinerja. Kalau JPT ini atau kepala perangkat daerah ya, atau juga
RSUD Paru itu sebenarnya bisa masuk kategori mandiri ya. Ini JPT dan mandiri ya. Ini SKP-nya berbeda dengan jabatan administrator, ya, pengawas, dan jabatan fungsional dan pelaksana. Jadi isi dari SKP itu adalah perjanjian kinerja, ya, tadi, kemudian direktif, kemudian inisiatif, strategis, dan rencana aksi. Ada 3 ya, ada 3. Nah, ketika kita menentukan sasaran kinerja atau rencana kinerja, dia harus ini tuh masuk kemana yang setiga ini, ya. Ya, karena nanti bobotnya beda, perhitungan berikutnya beda. Jadi Kasubag Kepegawaian atau tim kinerja beserta yang di dalamnya adalah Kasubag Kepegawaian dan Perencanaan itu harus menentukan apakah rencana kerja ini atau rencana kinerja ini masuk kemana dari 1, 2, 3 itu. Ini penting dipahami ya, karena kalau salah menentukan akan salah menilai. Kemudian yang keduanya ya, selain kinerja utama adalah kinerja tambahan. Kinerja tambahan ini ada namanya development commitment dan community involvement. Jadi development commitment itu seperti diklat ya. Diklat itu dimasukkan ke sini, diklat-diklatnya. Jadi saya mau kan ada kewajiban ada hak pengembangan kompetensi 20 JP ya, dimasukkan ke sini. Dan community involvement ini ya, yang kedua yang dimaksud dengan kinerja tambahan itu adalah aktivitas sosial ya. Aktivitas sosial, mungkin ada yang jadi ketua DKM, ini bisa dimasukkan, dan banyak kan yang jadi ketua DKM. Jadi nanti SKP-nya jadi banyak ya, selain kinerja utama di sini ditambahkan jadi ketua DKM atau ketua aktif di ya, aktivis lingkungan misalkan ya. Kemudian misalkan jadi ada kan banyak yang dia aktif di lembaga-lembaga sosial ya. Nah, ini bisa dimasukkan. Tapi ya, harus ada targetnya, tetap narasi-narasinya dicantumkan ya. Dia mau indikatornya juga dimasukkan beserta targetnya. Nah, kemudian bagaimana jenis-jenis kinerja yang eselon 3 ke bawah ya, termasuk jabatan fungsional ya. Kinerjanya adalah menjabarkan dari ini ya. Menjabarkan dari perangkat daerahnya ya. Melalui dialog kinerja pada matrik pembagian peran dan hasilnya. Matrik peran dan hasilnya. Jadi menjabarkan dari sini eselon 3-nya itu. Ya. Termasuk eselon jabatan fungsional juga masuk dalam menjabarkan kinerja perangkat daerah. Ya. Kalau kinerja tambahannya sama ya, seperti yang di perangkat daerah, ada development commitment dan community involvement ya sama. Nah, ada kendala di kita. Ya. Ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Agi, ada namanya cascading. Ya. Cascading kita itu rata-rata cascadingnya itu dia hanya mencocokkan, merangkai dari sasaran RPJMD, sasarannya perangkat daerah ya, dengan program kegiatan dan subkegiatannya. Tetapi yang diperlukan di dalam penyusunan SKP yang baru adalah bukan programnya, tapi sasaran programnya. Ya. Ya. Ini yang mungkin perlu usaha lebih dari Kasubag program untuk mendefinisikan setiap program yang akan dilaksanakan, sasarannya apa, indikatornya apa. Ya. Nanti berbeda ya, cara menentukan indikatornya itu ada Menpan ngasih trik ya. Mereka lebih cenderung ngasih targetnya itu ya. Ngasih targetnya itu jangan di angka yang mutlak ya. Angka yang mutlak itu misalkan target bikin bolus 10 gitu. Target bikin bolus 10 misalkan. Kalau tidak tercapai
Misalkan 9, misalkan hasil nyen bolunan dengan salah dengan 9 berarti nilai capaiannya 9/10. Ya. Tapi Menpan mengasih saran targetnya target antara rentang ya. Misalkan targetnya adalah 8 sampai dengan 10. Jadi lamun orang ditargetkan 8 sampai 10, nyen bolu 8 sampai dengan 10 itu, misalkan saya inginnya cuma 8, itu sudah dianggap bagus ya. Sudah dianggap bagus ya. Jadi tidak nilainya tidak mutlak. Nah, ini yang berbeda dengan pola penentuan target yang ada di RPJMD. Nah, ini nanti muncul di matrik tadi ya, matrik tadi muncul. Kemudian yang lemahnya juga di kita sasaran itu tidak, kegiatan itu tidak punya sasaran, belum punya sasaran, termasuk kegiatan ini yang agak sulit ya, sulit. Ya. Tadi kan perangkat daerah tuh ada tugas direktif ya, tugas direktif dan tugas inisiatif atau rencana aksi. Ada 3 ya, dari sasaran, dari rensra, direktif, dan inisiatif. Nah, administrator dan pengawas beserta jabatan fungsional ini dia menjabarkan ini ya, menjabarkan sasaran para perangkat daerah ini melalui matrik pembagian peran dan hasil. Ya. Jadi kalau misalkan kepala daerah diberikan tugas direktif oleh bupati selain yang sudah ditentukan di Renstra, ya ini harus dijabarkan ke sini, ya, ke administrator dan pengawas atau jabatan fungsional, termasuk ini juga. Ya. Apa sih yang dimaksud inisiatif strategis atau rencana aksi itu? Kalau yang saya pahami di Permenpan 8 itu, rencana aksi itu sifatnya kayak output antara ya, output antara untuk mengantisipasi penilaian yang ditentukan di dalam perjanjian kinerja itu atau di dalam SKP yang sulit dipenuhi atau sulit dihitung dalam selama masa penilaian ya, selama masa penilaian. Misalkan ada indikator-indikator yang perhitungannya oleh lembaga lain ya, perhitungannya oleh lembaga lain. Sementara kita butuh penilaian setelah tahun berakhir hanya 1 bulan misalkan. Jadi kalau misalkan tahun ini selesai sampai Desember ya penilaiannya harus keluar di Januari ya. Tetapi hasil penilaian ini kan yang menentukan lembaga lain, misalkan BPS yang hitungnya atau kementerian yang hitungnya. Nah, ini yang diantisipasinya dengan menggunakan inisiatif strategis atau rencana aksi. Silakan nanti baca di Permenpan 8 2021. Nanti di-share oleh Bu Aul ya. Nah, ada dua model yang ditawarkan oleh Menpan melalui Permenpan tersebut. Ada model dasar ya, ada model pengembangan. Ini sebenarnya model pengembangan yang disarankan ya, yang disarankan oleh Menpan. Tetapi untuk yang awal-awal Menpan menyarankan adalah model dasar ya. Model dasar ini berlaku ada batas waktunya, kalau salahnya 2 tahun ya. Berikutnya harus diarahkan ke model pengembangan ya. Model pengembangan memang cukup agak butuh tadi mendefinisikan indikator kinerja dalam beberapa perspektif kinerja utama ya. Nah, ini juga agak jelimetnya di sini ya. Tapi kita akan coba model dasar dulu ya. Di tahapan untuk menyusun SKP JPT itu ada 3 ya. Ada 3. Lihat keseluruhan organisasi, pohon kinerja, ya. Kemudian format rencana SKP, buka format SKP-nya, kemudian manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja ini adalah isinya adalah bagaimana cara menghitungnya, ya, rumus-rumusnya, ya. Kayak tadi misalkan ditentukan rata-rata lama sekolah, dijelaskan di manualnya.
rumusnya naon sih gitu rata-rata ramu sekolah tuh. Ya, kita kan rata-rata cari aman pakai persentase ya. Ya. Harus ditentukan persentase itu dasar formulasinya seperti apa ya. Mana yang menyebut pembilangnya dijelaskan di sini. Termasuk dasar menentukan rumus itu dari mana gitu. Nah, setelah itu direview oleh pejabat pengelola kinerja. Ya, karena ini jabatan fungsional, belum ada japungnya di kita juga, tapi nanti digantikan oleh tim penilai kinerja. Setelah itu baru ditetapkan menjadi SKP-nya kepala perangkat daerah. Ini yang untuk JA ya, JA. Jadi tadi dijelaskan bahwa di dalam slide ini ya. Kalau SKP-nya perangkat daerah kan enak ya, enak. Dia bisa langsung lihat PK-nya, udah masukkan aja PK-nya sana. Jadi enak, langsung sini tempelkan ya. Tinggal ditambah yang tadi ya direktif. Ya, misalkan kalau ada direktif, ada rencana aksi, ditambahkan di sini ya. Nah, yang paling sulit sebenarnya di sini di cara penentuan model SKP-nya eselon 3 ke bawah ya, termasuk jabatan fungsional. Yang paling sulit di sini ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, lihat keseluruhan organisasi, lihat pohon kinerjanya. Ya. Kemudian membuat matrik peran dan hasil, kemudian lihat format SKP-nya seperti apa. Tinggal mindahkan, kemudian bagi jabatan fungsional ditambah satu tahapan lagi, keterkaitan kinerja dengan angka kredit untuk jabatan fungsional. Ya. Saya simulasikan sini ya, yang dimaksud dengan lihat keseluruhan organisasi melalui pohon kinerja. Ya. Ini pohon kinerjanya BKPSDM ya. Ini hanya contoh saja. Saya nggak tahu sama atau tidak dengan Pak Haji Nendi ya. Beda ya. Ya ini ya. Ini kan RPJMD ya. RPJMD. Ya, ini contoh pohon kinerja kalau BKSDM. Nah, kemudian di Rensa kita itu ada dua nih. Ya, meningkatkan standar penerapan sistem merit dan peningkatan akuntabilitas kinerja BKPSDM. Biasanya ini banyak dipakai oleh seluruh perangkat daerah. Ya. Nah, tadi distribusi target dari kepala BKPSDM ke eselon 3 itu saya pakai dengan direct ya, direct. Jadi target kita kan ini ya, merit system, ada nilai-nilainya ya, ada panduan penilaiannya dari KSN. Nah, kita bagi ini ya, dari aspeknya pengadaan itu nilainya berapa, dari aspek manajemen kinerja nilainya berapa gitu. Dari aspek diklatnya nilainya berapa gitu ya. Itu yang dimaksud direct itu seperti itu ya. Yang dimaksud direct. Jadi nah, setelah dari sini, dari sekretaris ini ya, atau dari bidang-bidang ini ke bawahnya itu pakai dengan pola namanya matrik peran dan hasil ya. Sebenarnya kalau cascading-nya benar juga sudah kelihatan sih, kelihatan mana yang menjadi dibagi habis secara rinci gitu ya, udah kelihatan target setiap jabatan itu. Hanya kadang-kadang matrik di pohon kinerja kan terbatas ya, terbatas. Nah, tapi di sini juga bisa kelihatan mana yang menjadi tugasnya subit A, subit B itu sudah kelihatan, termasuk jabatan fungsional. Saya berhenti dulu di sini dulu ya. Jadi Pak Kepala BKPSDM mendistribusikan ke satu level di bawahnya itu dengan direct kalau di BKPSDM. Sudah bisa dengan non direct ya, bisa ya dengan direct. Tapi saya pakainya direct ya. Direct. Nah, dari direct itu kita akan buatkan
akan buatkan matrik pembagian peran dan hasil. Nanti bisa diulang ya, kita rekam di IG kita, di Facebook juga kita rekam, silahkan ulang. Ini matrik pembagian peran dan hasil. Tadi kan langkah pertamanya menurunkan ya, lihat pohon kinerjanya. Yang kedua adalah membuat matrik pembagian peran dan hasil ya. Dalam menentukan matrik ini ya, yang pertama adalah ya, tentukan koordinatornya siapa ya. Koordinatornya ya. Kita anggap eselon 3 itu koordinator tim kerja ya. Di sana itu ada istilah tim kerja atau ada pokja, kelompok kerja di Permenpan. Silahkan mau pakai yang mana, tapi saya pakainya tim kerja ya. Karena bahasa di sana sudah menentukan mana koordinator, mana subkoordinator di Permenpan. Nah, berdasarkan hasil ya, berdasarkan hasil distribusi pekerjaan dari Pak Kaban ke Kepala Bidang Pengembangan Pegawai ini ada target atau rencana kinerja meningkatkan peran sistem merit pada aspek pengembangan karir. Jadi kalau yang diberikan atau yang dikasih dari Pak Kaban itu banyak, ya kita harus bikin banyak lagi ya ininya turunannya. Ya, ini kan saya contohkan hanya satu tugas saja, ya, satu tugas rangkaiannya seperti ini, ya rangkaiannya ke bawah. Tapi kalau misalkan Pak Kaban ngasih 3 tugas ya, misalkan ada X ya, ada X Y ya, saya turunkan lagi. Ya, saya turunkan lagi, misalkan ini ada direktifnya, ya, ada rencana aksinya, saya turunkan lagi ya, ke bawahnya, ya, ke bawahnya. Nah, dari saya contohkan satu, meningkatkan peran penerapan sistem merit pada aspek pengembangan karirnya dijabarkan oleh 2 subit ini ya. Saya sebut di sini ketua Pokja ya, karena masih untuk memilah membagi subit 2 subit ya. Kalau ada 3 subit ya silakan bikin ketua Pokja 1 sampai dengan 3 ya. Ini sebenarnya versi saya ya. Kalau di contoh Permenpan itu nggak ada ya. Semua sama ya. Karena kalau Menpan itu mencontohkannya eselon di bawahnya itu hanya eselon, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi Menpan. Jadi karena kita masih ada eselon 4, kita bagi 2 kelompok kerja ya, kelompok kerja. Nah, subidnya Pak Mas Wawan ya, subid mutasi dan jabatan, dia menjabarkan aspek pengembangan karir itu dengan target kinerjanya tertatanya kelompok jabatan fungsional, kemudian terfasilitasinya penilaian kredit ya. Bahasanya sudah bukan kalimat aktivitas ya. Bahasanya, tapi sudah bahasa pencapaian ya. Tertatanya, terfasilitasinya, tersusunnya ya. Bukan kalimat aktivitas ya. Tapi sudah pencapaian ya. Jangan pakai kalimat aktivitas ya. Walaupun bahasamu juga sebenarnya belum tentu aktivitas ya. Tapi nanti dilihat di indikatornya. Ini kan baru sasaran kinerjanya ya. Nanti akan ditentukan indikatornya apa nih untuk mencapai tertatanya kelompok jabatan fungsional ini ya. Kemudian Pak Marsidik menjabarkan rencana kinerja kepala bidangnya adalah dengan target terlaksananya penilaian kompetensi pegawai ya. Kemudian terfasilitasinya layanan pendidikan lanjutan pegawai. Nah, kemudian nih pelaksananya ya, dia jabarkan lagi yang subidnya, misalkan ini ada analis jabatan itu di bawah subid mutasi jabatan ya. Dia menjabarkan nih kalau untuk melaksanakan target kepala subid mutasi jabatan ini apa aja sih yang harus direncanakan kinerjanya, yaitu misalkan
tersedianya data pak untuk masing-masing jabatan fungsional di Simpek. Kan dia akan melakukan penataan jabatan fungsional karena kelemahan di kita belum ada data pak di dalam Simpek ya. Salah satu targetnya. Kemudian layanan administrasi kepegawaian pejabat fungsional dilaksanakan dengan cepat dan akurat. Ini pakai dimensi waktu ya. Kemudian targetnya juga dia akan merencanakan administrasi kepegawaian pejabat fungsional didokumentasikan secara rapih ya. Baik paknya, di scan misalkan. Kemudian di filing kabinet, di-upload di dalam aplikasi Simpek misalkan. Ini target-target yang akan dilaksanakan oleh pejabat laksana. Kemudian juga ada analis kompetensi yang menjabarkan fungsi dari kasubag target dari kasubagnya Pemarsidik ya, kasubag bidang kinerja dan kompetensi. Jadi analis kompetensi tahu ya. Misalkan ini targetnya layanan usulan uji kompetensi tepat waktu ya. Kemudian tersedianya data pegawai yang dinilai kompetensinya secara valid ya. Kemudian terlaksananya persiapan akomodasi pelaksanaan penilaian kompetensi. Jadi yang analis kompetensi itu dia menjabarkannya ini ya. Menjabarkan ini. Kalau ininya banyak dijabarkan lagi oleh siapa nih jabatan di bawahnya ya gitu. Langkah berikutnya ya, setelah ini udah 2 langkah ya. Langkah berikutnya langkah ketiga menentukan rencana kerja ya. Bikin nih di format ini di kolom 3 ya. Rencana kerjanya ini ya. Ya, ini kan kepala bidang ya. Kepala bidang nih rencana kerjanya ini ya. Kemudian dia ini rencana kerjanya kepala BKD ya. Tulis di sini ya. Disambung-sambungkan ya. Sambung-sambung termasuk kasubin mutasi ya. Kasubin mutasi kan tadi ada 2 pekerjaan yang terlaksananya kelompok jabatan fungsional itu masuk ke aspek yang mana? Oh, masuk ke yang sini. Saya tadi mencontohkan hanya ini saja, yang poin 1. Kalau ini dijabarkan banyak lagi. Kemudian langkah ketiganya menentukan aspek dan indikator kinerja individu. Ya. Menentukan aspek indikator kinerja individu. Ya. Kayak misalkan gini, ya, kita tutup dulu ini, tutup dulu. Kita tutup dulu, seolah tidak tahu ya di situ. Gitu. Nah, rencana kerja layanan usulan kompetensi tepat waktu itu lebih cenderung ke dimensi mana ya? Ada 4 kalau nggak salah. Ada dimensi waktu, ada dimensi kuantitas, ada dimensi kualitas, ada dimensi biaya. Ya. Ada 4. Nah, kalau masalah tepat waktu berarti ke dimensinya dimensi waktu ya. Terus ada juga tersedianya data pegawai yang dinilai kompetensinya secara valid. Berarti kan tersedia data. Kalau data berarti lebih ke kuantitas. Kemudian terlaksananya pembinaan akomodasi pelaksanaan penilaian kompetensi. Ini lebih ke kuantitas ya. Jadi menentukan aspek dulu ya idealnya ya. Idealnya menentukan aspek dulu. Nah, baru menentukan indikator. Ya. Indikatornya adalah untuk rencana kerja layanan usulan uji kompetensi tepat waktu, ya berarti indikatornya presentasi layanan uji kompetensi tepat waktu. Ya. Dan ini pun nanti yang ini aspek penilaian, ya, ini nanti akan dievaluasi oleh tim kinerja tadi ya. Ini tuh masuknya kemana ya gitu. Kalau nggak salah nanti perhitungannya juga beda. Hanya beda. Kemudian yang langkah kelimanya adalah membuat SKP. Ya, membuat SKP. Tinggal mindahkan SKP-nya. Jadi kieu ya.
dan menentukan target. Nah, tadi saya sampaikan ya, menentukan target ya, angka kelima. Tadi saya sampaikan bahwa Menpan menyarankan penentuan target itu tidak mutlak ya. Ya, idealnya tidak mutlak. Kalau misalkan ada yang mutlak silahkan gitu. Cuma emang resikonya nilainya ketika tidak mencapai angka yang mutlak tersebut, nilainya jadi kurang gitu ya. Tapi kalau yang tidak mutlak itu dia ada antara, misalkan kayak ini ya. Karena analis jabatan misalkan ini ya, tersedianya data pak masing-masing pejabat fungsional disimpan ya. Jadi targetnya aspeknya kuantitas, indikatornya presentasi pejabat fungsional yang data paknya tersedia. Ya, berarti target kita nggak muluk-muluk, hanya 30% sampai dengan 40% dari pak tersedia di Simpek. Ya. Data pak tersedia di Simpek. Jadi kalau sudah kalau misalkan PNS-nya kita ada jabatan fungsionalnya ada 10.000 gitu. Pejabat analis kepegawaian ini ya, pejabat analis jabatan ya, analis jabatan ini telah mengentry 3.000 orang ya, atau 3.001 orang, itu sudah dinyatakan baik ya, baik ya. Tapi kalau beda dengan nilainya misalkan mutlak ya, kita targetkan misalkan bukan presentasi lagi di sini, misalkan jumlah saya tulis di sini misalkan 3.000 orang misalkan ya, 3.000 orang, ternyata pas saya kerjakan cuma 200, misalkan ini bukan 3.000 ya, misalkan 4.000 orang targetnya. Ternyata pas saya kerjakan cuma tercapai 3.500 misalkan. Berarti kan nanti 3.500 pembagian capaiannya 3.500 per 4.000 ya. 3.500 per 4.000. Hanya 87,5% ya. Tapi kalau tadi balik lagi ke indikator yang tadi, kalau saya ngerjakan dari jumlah pegawai 10.000 saya kerjakan 3.500, masih kategori bagus karena rentangnya 30 sampai 40%. Itu yang dimaksud Menpan menyarankan targetnya itu tidak disarankan tidak mutlak nilainya. Saya contohkan, yang mutlak itu seperti di sini juga ada ya. Aplikasinya kita akan bergeraknya dari bawah dulu, nanti naik ke atasnya. Mudah-mudahan tahun ini selesai ya, dari mulai penyusunan cascading-nya, kemudian menentukan metriknya ya. Karena kalau tidak difasilitasi aplikasi juga akan sulit ya. Itu saja mungkin penjelasan dari saya, Bu Aul. Mudah-mudahan dapat diserap oleh teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, tapi kita sepakati sebelum zuhur mudah-mudahan bisa selesai ya. Pertanyaannya 1 atau 2 orang saja. Ya, terima kasih kepada Bapak Jajang Jainuddin. Jika ada yang bertanya, silakan Bu, boleh di kolom chat. Ibu dan Bapak yang ingin bertanya mengenai Permenpan 8 tahun 2021. Sambil menunggu pertanyaan, selanjutnya ada paparan dari Bapak Marsidik Aringustijo, Esos, selaku Kasubit Kinerja dan Kompetensi. Kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi sudah disampaikan ya, dan perencanaan kinerja yang dari Bapeda maupun sosialisasi Permenpan nomor 8 tahun 2021 dari Pak Sekban, Pak Jajang. Meskipun tadi baru sebatas perencanaan, karena memang untuk yang Permenpan nomor 8 tahun 2021 ini
materinya cukup banyak ya. Di paparan saja yang dari Menpan itu ada 167 paparan. Nah, nanti juga insya Allah ntar di-share ya, disampaikan ke Bapak Ibu sekalian, materi baik dari Bapeda tadi maupun dari Pak Sekban, termasuk materi dari Menpan yang masih utuh. Nah, saya sini sedikit akan menjelaskan menyampaikan kaitan dengan adanya surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2021. Tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Meskipun tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Jajang ya, Pak Sekban. Untuk penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS tahun 2021 ini adalah masa transisi. Ya, masa transisi antara peralihan antara PP 46 tahun 2011 dengan PP 30 tahun 2019. Nah, ada beberapa yang perlu disampaikan dan perlu diperhatikan juga oleh Bapak-Ibu sekalian, karena di sini ada peralihan ya, peralihan. Yang pertama yang perlu disampaikan adalah penyusunan SKP untuk tahun 2021 ini terbagi atas 2 periode, yaitu Januari-Juni. Itu teknis penyusunan SKP-nya masih berdasarkan PP 46 tahun 2011 dengan peraturan pelaksananya per KBKN nomor 1 tahun 2013. Ditetapkan paling akhir bulan Januari. Meskipun tadi sudah disampaikan juga. Terus yang selanjutnya adalah penyusunan SKP untuk bulan Juli sampai Desember tahun 2021. Ini sudah berdasarkan PP 30 tahun 2019 dengan pelaksanaannya Permenpan nomor 8 tahun 2021. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekban. Meskipun baru sekarang dilaksanakan sosialisasi, mungkin ini belum terlambat, Bapak sekalian. Dan untuk Permenpan nomor 8 tahun 2021 ini memang perlu pemahaman yang lebih dari Bapak Ibu sekalian. Karena tidak semudah atau tidak sesimpel PP 46 tahun 2011 yang lama ya, peraturan yang lama. Yang pertama tadi penyusunan SKP dibagi 2, bulan Januari Juni pakai PP 46, bulan Juli Desember pakai PP 30 tahun 2019. Kemudian selanjutnya penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode Januari-Juni mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian pencapaian sesuai periode dimaksud. Dalam hal capaian suatu kegiatan tugas jabatan dan targetnya pada SKP Januari-Juni tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka dapat dituangkan kembali ke dalam SKP periode Juli-Desember mengikuti ketentuan huruf A angka 2 di atas. Kemudian selanjutnya penilaian kinerja PNS otomatis juga dibagi 2. Januari-Juni itu sama, pakai PP 46, kemudian bulan Juli sampai Desember juga sama. Ini pakai PP 30 tahun 2019 untuk Permenpan 8 tahun 2021. Ya, mungkin ini ada beberapa perubahan. Kalau nilai kerja yang PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 60 SKP, 40 perilaku kerja itu bagi instansi yang telah menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung yang 360 derajat ini. Kemudian apabila belum memakai penilaian 360 derajat ini
nilai penilaian SKP-nya 70% dan 30% untuk nilai perilaku kerjanya. Kemudian predikatnya juga ada masa transisi ya, transisi juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekban. Kemudian integrasi hasil penilaian ini dilaksanakan pada Februari tahun 2022. Jadi penggabungan antara hasil penilaian kinerja PNS periode Januari Juni 2021 dan periode Juli sampai Desember 2021 ini digabungkan, diintegrasikan pada maksimal paling lambat bulan Februari tahun 2022. Nah, ini juga mohon dan juga disampaikan, di-share untuk Bapak Ibu sekalian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, begitu Bu Aulia. Selanjutnya mungkin sudah ada pertanyaan yang buat Pak Sekban tadi. Silakan Bu Aulia. Yang nanti tolong ya Bu Aulia, materi yang tadi dari Wanggi, Pak Sekban sama yang surat edaran Menpan ini di-share untuk seluruh SKPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya siap Pak, nanti di-share melalui grup ya Pak ya. Izin Pak Sekban, mungkin belum ada yang nanya dari kolom grup chat. Ya, sebelumnya ada yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Badan. Mangga Kang. Mohon izin menyampaikan sedikit. Kita tuh sudah coba membuat aplikasi Simpeg yang baru ya, yang lebih secara teknis lebih bagus ya dari Simpeg yang lama. Tolong nanti silahkan dicoba login ya, loginnya pakai password NIP sama usernya NIP sama passwordnya juga NIP ya. Ya. Saya akan share linknya, coba nengok di share linknya. Nanti silahkan coba update sendiri datanya ya. Berapa aplikasi yang disimpan lama sudah dikonversi datanya ke sana, namun ada juga yang masih belum ya. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa langsung update. Di sana ada data keluarga, ada data pendidikan, data jabatan gitu. Ya kan. Nanti kita datanya tidak langsung berubah, akan diverifikasi oleh BKPSDM. Sebenarnya ada sosialisasi tersendiri nanti terkait bagaimana cara input data di Simpeg yang baru ya. Dan ini mudah-mudahan di tahun ini juga kita akan coba launching, termasuk yang area yang baru juga nanti akan terintegrasi dengan sini, termasuk siap juga sama ya. Karena ada berdasarkan evaluasi dari Kominfo ada beberapa kelemahan di Simpeg Barat yang lama kita perbaharui di Simpeg yang baru. Itu mungkin tambahannya. Apabila tidak ada pertanyaan ya, mohon maaf mungkin penjelasannya tidak kurang dipahami oleh teman-teman sekalian. Memang memahami Permen PAN 8/2001 itu juga perlu usaha yang lebih ya, dan perlu sharing dengan teman-teman yang memiliki perencanaan ya. Silahkan cari referensi juga di medsosnya Kemenpan secara teknis bagaimana sih cara menyusun SKP yang baru, dipersilahkan. Tapi tentunya kita akan coba sisipkan muatan lokalnya yang tadi seperti cara pelaporan harian yang dikaitkan dengan TPP yang kita terima setiap hari. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan
keluarga kita juga diberikan kesehatan, kita dijauhkan dari wabah, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin, yang silakan ditutup kalau tidak ada. Ya, terima kasih untuk paparan Pak Sekban. Ya, baiklah Ibu-ibu, Bapak-bapak, demikian acara hari ini selesai. Untuk Ibu Bapak yang belum absen, tadi sudah di-share linknya. Mangga di absen dulu, dan nanti untuk paparannya akan saya share kembali melalui grup WhatsApp dari kepegawaian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.